membahas beberapa soal matematika SMA. Nah, adapun materi-materi yang akan dibahas dalam soal-soal ini berfokus pada materi sudut-sudut berelasi yang memiliki dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi, juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Nah, video ini akan terbagi menjadi 10 video dalam satu seri penyelesaian soal-soal sudut berelasi. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas soal sudut-sudut berelasi yang pertama. Oke. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu bersumber dari soal SPMB tahun 2006 kode 411. Nah, soalnya adalah jika sudut lancip alfa memenuhi sinus alfa sama dengan 1/3 akar 3, maka kita harus mencari tangen dari setengah pi dikurangi alfa ditambah 3 cos alfa. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, pertama, di sini ada kata kunci yang diketahui, yaitu nilai sinus alfanya itu sama dengan 1/3 akar 3. Nah, oke. Pertama, kita pertama, kita ketahui kan dalam perbandingan trigonometri dasar bahwa sinus dari suatu sudut itu dalam suatu segitiga siku-siku itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, di mana di sini diketahui adalah nilainya itu 1/3 akar 3, atau kalau ditulis itu berarti akar 3/3 ya. Nah, sekarang kita gambar nih. Gambar sebuah segitiga ya. Segitiga siku-siku. Nah, kita gambar sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, lalu kita tentukan nih nilai. Nah, misal di sini A ya. Di sini B. Di sini C. Nah, ini kan sudut siku-siku. Misal katakanlah nilai sudut alfanya itu di sini ya, pas titik A. Nah, maka kita akan mengetahui ini. Tadi kan bahwa sin alfa itu sama dengan 1/3 akar 3 atau akar 3/3. Nah, maka kita bisa menentukan sisi depan sudut alfa itu kan sisi BC ya. Berarti sisi miringnya sisi AB. Nah, maka bisa kita ketahui sisi depannya itu adalah akar 3. Sisi depannya akar 3. Dan sisi miringnya adalah 3. Ya. Nah, maka di sini kan yang kita cari itu salah satunya itu adalah tangen. Dimana kalau dalam perbandingan trigonometri mencari tangen itu biasanya membutuhkan sisi samping dari sudutnya. Nah, juga untuk kosinus itu kan rumus perbandingannya itu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, maka kita harus mencari dulu nih berapa nih nilai sisi sampingnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan sisi samping ini? Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu kan sisi miring kuadrat itu berarti AB ya. AB kuadrat itu sama dengan jumlah dari kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Artinya, kuadrat dari AC ditambah kuadrat dari BC. Nah, karena diketahui nih, sisi AB-nya itu adalah 3.
Artinya di sini kita peroleh 3 kuadrat, AC-nya kita misalkan X ya. AC-nya kita misalkan X, dan sisi BC-nya itu diketahui itu akar 3. Nah, maka akan kita peroleh hasil perhitungannya itu, maka diperoleh 3 kuadrat itu kan 9, sama dengan X kuadrat, akar 3 kuadrat berarti hasilnya adalah 3 ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan nilai X atau nilai atau panjang sisi AC-nya, yaitu 9 kurangi 3. Nah, maka X kuadrat kita peroleh sama dengan 6. Sehingga nilai X itu sama dengan akar 6. Nah, artinya bahwa si panjang AC ini itu artinya panjang AC ini tuh nilainya adalah akar 6. Oke. Nah, setelah kita mengetahui modal dasar untuk menyelesaikan soal ini ya, pertanyaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke mencari jawabannya ya. Oke, yang kita cari itu adalah tangan dari setengah pi dari setengah pi dikurangi dari alfa ditambah dengan 3 kali kosinus 3 kali kosinus alfa. Nah, pertama kita ubah dulu nih yang ini nih. Nah, yang setengah pi ini kan masih dalam bentuk radian. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk derajat. Nah, bagaimana caranya? Nah, 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Maka nilai setengah pi itu adalah 180 dibagi 2. Sehingga hasilnya akan kita peroleh ini tuh sama dengan tangan dari 90 derajat dikurangi alfa ditambah 3 kali kosinus alfa. Nah, oke. Setelah itu, nah di sini kita lihat di sini ada bentuk sudut-sudut berelasi nih, yang ini tangan 90 derajat minus alfa. Nah, jika teman-teman belum hafal sudut-sudut berelasi, nah mari kita bahas di sini ya. Pertama, tangan 90 derajat dikurangi alfa itu kan berarti besar sudutnya itu 90 derajat dikurangi alfa ya. Nah, berarti nih sudut 90 derajat dikurangi alfa itu ada di kuadran berapa? Nah, 90 derajat dikurangi alfa tentunya pasti ada di kuadran 1 ya. Nah, bisa dilihat nih. Untuk sudut berelasi pada kuadran 1 itu ada 2. Yang pertama untuk sudut 90 derajat dikurangi alfa, lalu yang kedua ada untuk 360 derajat ditambah alfa. Logikanya nih, kalau 360 derajat ditambah alfa itu kan 360 derajat itu udah satu putaran penuh nih ya. Berarti satu putaran penuh ditambah nilai alfanya nih. Nah, berarti otomatis kan ada di kuadran 1. Sedangkan untuk 90 derajat dikurangi alfa, nah 90 derajat itu kan ini ya di kuadran 1. Nah, dikurangi nilai alfa. Nah, berarti kan ke sini nih, otomatis nih bisa dilihat yang ini ya. Ini. Nah, di sini kan udah ada ya tangan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangan alfa. Nah, biasanya ini yang harus teman-teman hafal. Nah,
tapi dari mana kita memperoleh nilai ini? Nah, nilai ini tuh diperoleh dari sini nih. Nah, bisa dilihat nih gambar ini ya. Nah, ini kan misal alfa ya, kondisi normal alfa di sini. Nah, maka nilai sudut 90 derajat dikurangi alfa itu kan berarti di sini kan? Ya, kalau dibentuk kotak kayak kan ini sudut siku-siku ya 90 derajat. Kalau ini alfa berarti artinya di sini 90 derajat dikurangi alfa. Nah, maka kalau sudutnya di sini berarti katakanlah ini panjangnya X ya, karena ini sama dengan yang ini kan. Ini kan X ya, sepanjang X karena ada di sumbu X. Ini Y. Yang ini katakanlah R ya, atau jari-jari. Nah, maka nilai 90 tangan 90 derajat dikurangi alfa itu kan tangan itu sisi depan dibagi sisi samping ya dalam perbandingan trigonometri. Berarti sisi depannya itu X, sisi sampingnya itu Y. Artinya X sama dengan Y. Yang ini nih. Nah, X sama dengan Y. Padahal dalam kondisi normal, tangan alfa itu nih, yang ini, tangan alfa itu sisi depan dibagi sisi samping itu Y per X. Artinya berkebalikan nih. Artinya kalau kita bedah lagi ya, berarti tangan 90 derajat dikurangi alfa itu karena hasilnya X per Y itu artinya 1 per tangan alfa kan. Nah, 1 per tangan alfa itu artinya adalah kotangan alfa. Nah, itu jadi asal mula ini ya. Nah, maka kita peroleh nih di sini. Kita peroleh yang kita cari itu adalah kotangan dari alfa ditambah 3 kali kosinus dari alfa. Nah, dari sini kita bisa mencari nih kotangan alfa itu kan berarti 1 per tangan alfa. Tangan alfa itu kan sisi depan dibagi sisi samping. Artinya kalau kotangan alfa berarti tinggal dibalik. Sisi samping dibagi sisi depan. Nah, sisi sampingnya itu adalah tadi akar 6. Sedangkan sisi depannya itu adalah akar 3 ya. Ditambah 3 dikali. Nah, kosinus. Kosinus itu berarti sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu adalah ini ya, yang X. Berarti akar 6 dibagi sisi miringnya itu 3. Nah, sehingga kita peroleh nih hasilnya. Ini kan yang akar 6 dibagi akar 3. Nah, ingat kembali sifat dari operasi bentuk akar ya. Kalau dua-duanya bentuk akar, maka kita bisa bagi si nilai dalam akarnya itu berarti 6 dibagi 3 itu kan 2. Berarti hasilnya itu adalah akar 2. Ditambah, nah ini kan berarti 3 dibagi 3 habis ya, atau hasilnya 1. Maka tinggal tersisa akar 6. Nah, ini jadi hasil akhirnya diperoleh bahwa nilai dari tangen setengah pi dikurangi alfa ditambah 3 kosinus alfa itu hasilnya adalah akar 2 ditambah 6. Nah, mungkin itu untuk soal yang pertama. Sampai jumpa di video yang kedua. See you!